Kemarin sampai di perhitungan ya. Ya, Bu. Kemarin sampai di perhitungan suruh ngitung gaji juru tukang jilid. Sandy, kalau menurut hitungan kamu tukang jilid gajinya berapa, Sen? Aduh, Sandy, masih nyari buku. Iya, iya, sana. Betul. Berapa, Sandy, gajinya tukang jilid? Menurut perhitungan kamu gajinya berapa, Sandy? Jawab, Sandy. Masih bingung nyari apa kamu, Sandy? Sandy tidak kuat, guys. Dia off cam. Lia Ika, kenapa kamu off cam? Ini kan lagi nggak hujan ya. Pokoknya yang join kalau mau Ya, saya. jawaban saya, Bu, tadi off cam. Lihat Oh, kamera, oh, galeri. oh, kamu pakai ini, pakai Pakai handphone. handphone, Bu, ya. Kalau Oh, pakai laptop, susah. Sandy, saya mau tahu jawaban kamu, Sen. Kamu kan kalau tugas tuh jawabannya suka bagus-bagus gitu, Sandy. Nah, saya ini pengen tahu jawaban kamu, Sandy, berapa gajinya tukang jilid, Sen? Sandy, saya hitung sampai hitungan ketiga ya. Kamu nggak on cam, berarti absensinya nggak kehitung loh, Sandy. 1. Ini tanggal 1 waktunya gaji tukang jilid loh, Sen. Berapa gaji tukang jilid di kamu, Sandy? Tukang jilid biasanya gajinya mingguan, Bu. Mingguan, iya bener kan? Sekarang udah Jumat. Gajinya dikasih tiap Jumat. Berapa, Hari Sandy? Sabtu, Bu. Besok gajiannya, Bu. Ya, dihitungnya sekarang. Berapa, Sandy, gajinya tukang jilid? Cepet. Kan kamu tugasnya biasanya dapat bagus-bagus, Sen. Kalau ini nggak dapat bagus kan sayang banget gitu. Yang kemarin-kemarin jadi nggak dapat nilai tambahan lagi. Gitu. Berapa, Sandy? Sandy Buana Aziz. Destrina, kenapa nggak on cam? Kenapa, Des? Oh, masih di kantor. Sandy, kamu sudah atau belum, Sen? Ini nunggu kamu lama loh. Kalau kamu nggak ada jawabannya, bilang nggak ada jawabannya. Sandy, jawaban kamu berapa, Bahrul? 1.700.000, Bu. 1.700.000. Lia Ika? 1.700.000, Bu. 1.700.000. Lia Kartika? 1.700.000, Bu. Siapa yang jawabannya selain 1.700.000? Yang jawabannya selain 1.700.000. Sandy, jawaban kamu berapa, Sen? Cepetan, on cam. Kamu ya, Sandy ya. Sandy. Oh, kamu mau nggak masuk absen ya, Sandy ya? Berapa jawaban kamu, Sandy? Berapa? Kalau ngomong nyalain dulu mic-nya, sayang. Oh, 1.700.000. Oh, 1.700.000. Oke, mari kita lihat jawaban Sandy apakah benar. Ngitungnya gimana? Kita ini ya.
Nah, skill sama dengan juru cetak. Juru cetak itu ranking 3. Poinnya berapa, Sandy? 300.000. 3. 3. Terus usaha mental sama dengan editor. Ranking berapa? 2. 2. Nilai rupiahnya? 500.000. Ini kalian sambil cocokin nama jawaban kalian ya. Iya, Bu. Terus usaha fisik sama dengan juru cetak. Rankingnya usaha fisik di juru cetak, ranking berapa? 1. 1. Nilainya? 400.000. 400.000. Terus tanggung jawab sama dengan tanggung jawabnya ilustrator, ranking berapa? 3. Berapa? 200.000. Terus kondisi kerja sama dengan juru cetak. Berarti ranking 3. nilainya? 300.000. Oke. Berarti totalnya sama dengan 1.700.000. 1.700.000. Berarti tukang jilid di tempat itu digaji 1.700.000. Untuk factor comparison method berarti sudah bisa dipahami cara perhitungan gajinya? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Berarti kita kemarin dapat 3. Yang pertama apa? Pakai metode apa? Ranking method. Ranking method itu utamanya melihat dari Penting atau tidaknya sebuah proyek. ya, sebuah tidaknya jabatan. Yang kedua, Klasifikasi method. classification method, yaitu dengan cara melihat seberapa banyak compensable factor yang akan dinilai atau yang akan diberi kompensasi. Misalnya di bagian jabatan A membutuhkan skill, usaha mental, fisik, tanggung jawab, kondisi kerja, semua dibutuhkan. Berarti kan poin rankingnya banyak, itu berarti gajinya yang paling tinggi. Terus factor comparison method berarti memakai Metode perbandingan, membagi kelas jabatan berdasarkan faktor-faktor kompensasi atau tingkat Intinya, risiko yang di ranking. Untuk menentukan kompensasi dan upah. Faktor comparison intinya ada di jabatan kunci. Ya, di jabatan kunci. Karena di factor comparison diambil 3 jabatan kunci. Jabatan kunci itu biasanya yang paling penting, yang populer. Termasuk jabatan kunci, selanjutnya semua menyesuaikan dilihat dari compensable factor-nya. Nah, untuk metode yang selanjutnya yaitu point method. Point method ini hampir sama kayak comparison, cuman kalau di point method ini diberi poin untuk masing-masing compensable yang diperlukan itu dikasih poin. Nah, caranya itu tahap pertama menentukan faktor jabatan yang akan dinilai. Contoh faktor jabatan dan subfaktor jabatan dalam sistem poin yaitu faktor skill, meliputi pendidikan pengalaman, faktor usaha sama usaha mental, usaha fisik, faktor tanggung jawab yaitu keamanan untuk orang lain dan pekerjaan orang lain, faktor kondisi kerja, misalnya lingkungan kerja dan resiko kerja. Setelah itu di tahapan kedua yaitu menentukan degree atau derajat faktor jabatan beserta dengan definisinya. Jadi misalnya dari segi skill, pendidikan, dan pengalaman yang diperlukan apa? Untuk derajat pertama yaitu secara pendidikan harus lulusan S1 atau S2. Nah, lulusan S1, S2 derajatnya diberi poin berapa? Terus secara usaha fisiknya berat atau enggak? Terus secara tanggung jawab kalau ada di derajat pertama besar. Kalau kondisi kerjanya di derajat pertama itu enggak nyaman. Resiko kerjanya besar atau tinggi. Nah, setelah itu dikasih poin seperti ini. Misalnya untuk pendidikan lulusan S1 dan S2 memperoleh poin 50.
Untuk D3 40, lulusan SMA dikasih poin 30. Pengalaman kerjanya lebih dari 10 tahun, kurang dari 10 tahun dikasih poin-poin. Setelah itu baru diakumulasikan. Nah, sekarang ini. Apabila poin untuk masing-masing degree faktor jabatan sudah tersusun, penilaian terhadap jabatan yang ada dalam perusahaan dapat dimulai dengan mencocokkan degree yang sesuai. Jadi ini contoh kasusnya adalah hitung gaji seorang sekretaris direksi pada perusahaan Pelita Mulia dengan spesifikasi sebagai berikut. Jadi kalau seorang sekretaris direksi dengan ketentuan ini, pendidikannya D3, pengalaman kerjanya 6 tahun, usaha fisiknya sedang, usaha mentalnya sedang, keamanannya kecil, pekerjaannya besar, kondisi kerja atau lingkungan kerjanya nyaman atau sedang, resiko kerjanya sedang. Berarti gaji yang diperoleh berapa? Jadi ini dihitungnya dari per poin ya. Misalnya per poin itu 10.000, berarti nanti tinggal mengkalikan dengan total poin yang dimiliki oleh sekretaris direksi ini. Oke, yang ini sudah di screenshot? Sudah, Bu. Kalau ini sudah, nanti saya balikin ke degree-nya tadi, biar kalian bisa lihat poinnya. Jadi skill pendidikan D3 itu punya poin 50, kalau nggak salah. Slide sebelumnya, Bu. Oke. Yang ini sudah semua? Sudah, Bu. Oke. Slide sebelumnya. Ini. Lulusan S1 atau S2 poinnya 50. Nah, yang ini di screenshot dulu sudah? Sudah. Oke, next-nya. Ini juga udah di screenshot. Sudah. Oke, next. Tinggal isi ke sini. Pendidikan D3. Astagfirullahaladzim. D3 poinnya berapa? 40. Pengalaman 6 tahun poinnya? Lima. Oh, standar. D3 ini degree-nya 2 ya. 6 tahun ini degree-nya berapa? 2. 2 juga. Poinnya? 4. Poinnya 45. Gini, Ya. usaha mental sedang. Degree-nya berapa? Masuk 2. derajat ke berapa? 2. 30. Poinnya. Yang Usaha ini. mental, Usaha fisik. usaha fisik 30. Usaha fisik 30, degree-nya berapa? 3. 2. Ya benar kan? Mentalnya? Mentalnya 25. sedang. 25, poin degree-nya 2. Yang tanggung jawab? Degree-nya? 3. Kecil itu 3, besar berarti 1. 3 berapa? 15. 11. Kelas 3. Yang besar? 35. Ini nyaman berarti 1. Senang 2. Poin Nyaman 3, Bu. penyaman 3. Poinnya? Poinnya 10. Sedang 15.
Sorry, ya benar 15. Total poin keseluruhan adalah Banyak. tak kuap lagi Londra. 95 ditambah 55 berarti 95 ditambah 55 160. 150 ya? Iya. 150 ditambah 50 200 tambah 25 225 kali 10.000. 2.550.000. 2250, Bu. 2.250.000. 2.250. Jadi gajinya sekretaris direksi itu sebesar 2.250.000. Kalau di poin metode itu bedanya ditentukan melalui dijrinya terus per poin. Jadi semakin banyak poin yang dimiliki maka gajinya akan semakin Besar. Itulah kenapa kalian ketika sudah bekerja sekalipun, ketika kalian sudah menduduki suatu jabatan di perusahaan sekalipun, kenapa kalian harus menaikkan value kalian? Karena setiap perusahaan itu punya metode seperti ini. Mereka menilai dari poin metodenya. Ketika kalian lulusan D3, terus kalian bisa menaikkan value dengan kalian misalnya lanjut kuliah S1, maka poin kalian akan naik 1 derajat. Naik 1 derajat berarti otomatis gaji yang akan kalian miliki atau kompensasi yang akan kalian miliki juga akan naik 1 derajat. Paham? Paham, Bu. Perbedaan dari keempat cara ini sudah paham? Siapa Paham, Bu. dulu? Cuma agak mirip ya sama yang comparison itu. Sama comparison sama, cuman kalau comparison ini dilihat dari 3 jabatan kunci atau beberapa jabatan kunci. Misal dalam perusahaan ada 5 jabatan kunci itu yang akan dijadikan patokan untuk jabatan-jabatan yang lain. Jadi dinilai dulu compensable factors punyanya 5 jabatan kunci atau beberapa jabatan kuncinya dulu, baru yang lain disesuaikan. Dilihat dari compensable factornya ikut yang mana gitu. Kalau poin method yaitu pemberian poin sesuai dengan nilai masing-masing karyawan, nilai diri. Semakin lama kalian bekerja, mengapa gajinya semakin besar? Karena dilihat dari sini, misalnya pengalaman kerjanya cuma 6 tahun. Dia masuknya derajat kedua. Kalau lebih dari 10 tahun masuknya kan derajat ke-1. Poinnya menambah satu tingkat. Berarti gajinya juga bisa naik 1 tingkat. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Sudah? Mana yang bingung dari keempat cara itu? Kalau kalian punya perusahaan dari keempat cara yang sudah kita pelajari, kalian lebih prefer pakai yang mana? Bahrul, kamu pakai yang mana? Yang terakhir ini, Bu. Pakai yang ini. Kenapa? Lebih itu sih, Bu, apa namanya? Dalam perhitungannya lebih terperinci, Bu. Lebih terperinci sama lebih mendetail. Jadi perhitungannya dari segi keadilan, kewajaran, dan kelayakan mungkin lebih bisa diperhitungkan. Apakah yang lain nggak boleh, Bu? Boleh. Semua tergantung kebijakan perusahaan masing-masing. Kalau Indra, kamu mau pakai cara mana, Indra? Keempat, tapi bingungnya, misal Bu ya, ini pengalamannya itu pengalaman sesuai job desk yang sesuai linear yang kita mau rekrut atau all pengalamannya? Sesuai dengan Misalnya, linear. Karena ya? di sini pengalaman yang dinilai berhubungan dengan skill. Jadi kemampuan yang dia miliki, kalau kemampuan yang dia miliki itu sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, maka kan hasil yang diperoleh juga lebih besar. Kamu punya pengalaman di bidang ekspedisi misalnya 10 tahun. Terus kamu masuk di bidang properti. Berarti pengalaman kamu kan balik nol lagi, Indra. Oke. Karena kan sama aja, di kantor kamu juga, teman-teman kamu masih ngajarin. Jam terbang kamu untuk pekerjaan yang baru juga masih belum sama kan. Dengan yang udah di situ 3 tahun misalnya. Oke? Oke, Bu.
Kalau Lia Kartika mau pakai cara mana? Ya perpaduan antara comparison method sama point method ini, Bu. Karena Comparison juga sama- ya ngitung gajinya lebih nyata sih, Bu. Lihat kerjaannya. Lihat Kalau resiko dari perusahaan kamu kerjaan. adalah sebuah perusahaan kecil, Kalau perusahaan kecil sih mungkin akan pakai yang kedua, Bu, yang classification method. yang classification itu yang Yang lihat dari klasifikasikan sesuai dengan compensable compensable. factor-nya. Iya. Semakin banyak compensable factor yang diperlukan, boleh, akan semakin tinggi nilai gaji diberikan. Atau pakai metode perbandingan, itu sangat efektif untuk usaha-usaha kecil. Jadi dilihat penting nggak pentingnya suatu jabatan, lebih efektif dan lebih efisien. Cuman dari segi keadilan, kewajaran juga lebih bagusnya memang pakai point method. Karena di situ kayak lebih fair aja gitu. Pendidikan kalian dihargain, pengalaman kalian dihargain, usaha fisik dan mental yang kalian kontribusikan juga ada hitungannya. Dari segi tanggung jawab, kalian juga akan diperhitungkan dari kondisi kerja, lingkungan kerja, dan risiko kerja, kalian juga akan lebih diperhatikan. Jadi sebenarnya kalau point method ini bisa masuk ke semua lini usaha sih. Usaha besar, kecil, point method ini bisa masuk. Dan sekarang saya rasa kebanyakan di perusahaan-perusahaan juga pakainya yang point method. Oke, next. Setelah kita mempelajari evaluasi jabatan, terus kita belajar menyusun kompensasi dan gajinya, tahapan yang selanjutnya dalam penentuan teknik pemberian kompensasi yaitu melalui survei gaji. Apa sih survei gaji itu? Survei gaji adalah sebuah proses yang sistematis dalam mengumpulkan dan menilai kompensasi yang dibayarkan oleh perusahaan lain. Jadi terkadang perusahaan-perusahaan itu selain memberikan kompensasi sesuai dengan teknik mereka sendiri, misalnya Lia Kartika pakai metode classification method, Indra pakai point method. Nah, setelah dilakukan beberapa kali antara perusahaan Lia Kartika dan Indra ini melakukan survei gaji. Jadi tanyalah Lia ke perusahaan Indra, kamu perhitungannya pakai apa? Dari perhitungan kamu itu kompensasi yang diberikan bagaimana? Lalu dampaknya terhadap kinerja karyawan bagaimana? Itulah yang dinamakan survei gaji. Jadi bukan untuk kepo ya, perusahaan lain tuh kasih gaji berapa, tetapi juga bisa sebagai bahan evaluasi di perusahaan kalian sendiri. Apakah perusahaan kalian selama ini tentang kompensasi yang diberikan kepada karyawan itu sudah memenuhi asas layak, asas wajar, dan asas adilkah jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain yang selini? Kalau membandingkan perusahaan juga harus dilihat ya, dilihat dari liniernya. Jangan sampai kalian membandingkan perusahaan misalnya pabrik yang sudah go internasional sama kalian sendiri yang pabriknya masih baru, itu juga nggak bisa dijadikan acuan karena secara operasional, secara jumlah karyawan, secara beban kerja atau compensable factor yang lain yang dinilai juga pastinya memiliki perbedaan. Macam-macam teknik survei gaji. Jadi survei gaji itu bisa dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya yaitu yang pertama membeli data dan menyewa konsultan. Jadi biasanya data-data dalam perusahaan itu bisa diperjualbelikan atau bisa juga melalui konsultan-konsultan terpercaya, misalnya konsultan keuangan, tentang bagaimana teknik survei gaji yang sebaiknya ada dalam perusahaan. Yang kedua yaitu berpartisipasi pada survei yang dilakukan oleh perusahaan lain, berpartisipasi pada survei yang dilakukan oleh konsultan, atau bisa juga mengadakan sendiri.
Jadi keempat tekniknya ini pasti juga punya plus minusnya masing-masing. Ketika kalian membeli data dari konsultan, berarti kelebihannya adalah Efisiensi waktu, Bu. efisiensi waktu. Terus minusnya? Datanya kita nggak tahu, surveinya itu benar-benar rela atau enggaknya. Real atau enggak, perusahaan ini selinier atau enggak sama perusahaan kita. Jadi data-data yang diperoleh terkadang kita maunya efisien kayak yang dimaksud Indra, tetapi justru sebenarnya malah kita harus memilah-milah lagi mana data-data yang sesuai, mana compensable factor yang sesuai sama perusahaan kita, mana yang enggak. Jadi kalau dari segi keefisiensinya memang efisien, cuman dalam memilah-milah datanya juga memerlukan waktu lagi. Kalau yang teknik berpartisipasi pada survei yang dilakukan oleh perusahaan lain, kelebihannya mungkin ini sama yang dilakukan konsultan, sama sih, kelebihannya mungkin kan bisa lebih hemat dana. Karena nggak usah mengeluarkan uang, kita cukup berpartisipasi aja. Tetapi balik lagi, hasilnya juga mungkin akan berbeda dengan perusahaan sendiri. Berarti dari keempat teknik survei gaji ini, menurut kalian teknik manakah yang paling efisien dan efektif dilakukan oleh perusahaan? Membeli data dan menyewa konsultan kah? Berpartisipasi pada survei yang dilakukan perusahaan lain kah? Berpartisipasi pada survei yang dilakukan konsultan kah? Atau mengadakan survei sendiri? Bu, tanya, Bu. Mengadakan survei sendiri. Karya Sandy, gimana Lia? Kalau misalkan membeli data dari konsultan sama mengadakan sendiri, itu pada umumnya perkiraan lebih banyak keluar dana yang mana, Bu? Biasanya. Iya, biasanya. Kalau lebih banyaknya ya pasti mengadakan sendiri sih. Karena kan mengadakan sendiri pasti ada biaya-biaya lain. Kalau membeli data dari konsultan kan datanya sudah jadi. Secara pengumpulan data juga sudah terkumpul datanya, cuma tinggal memilah aja. Tapi kalau mengadakan sendiri kan memang benar-benar dari nol ya survei yang dilakukan. Instrumennya untuk survei kita harus mengadakan sendiri. Biaya yang lain-lain juga kita tanggung sendiri. Sandy tadi mau jawab apa? Yang lebih efektif yang mana? Sandy? Yang lebih efektif yang mana? Gondok, Bu. Wis gede kok gondokan. Bu. Yang Kalau mana? ya, kalau ditanya paling efektif sih itu ya survei sendiri, coba biayanya tinggi itu, Bu. Tuh, orang kok tidak punya pendirian itu loh. Kan ini perusahaan kamu. Biarpun Ya. biayanya besar kan pasti ada pertimbangan-pertimbangan lain yang sehingga menyebabkan kamu memilih untuk mengadakan survei gaji sendiri. Nah, itu apa? Alasan kamu mengadakan survei gaji sendiri apa? Karena kalau survei sendiri itu datanya lebih valid dan lebih terpercaya. Lebih valid, lebih terpercaya. Padahal gitu jawabannya juga nggak apa-apa loh, Sandy. Ya. Kan ini perusahaan kamu. Ya. Iya. Tapi- Tapi apa? Tapi biayanya mahal. Ya. Ngutang, Sen. Kan biasanya perusahaan gitu, Sen. Ngutang. Ya, Bu. Iya, Bu. Enak ya ngajar Sandy tuh. Kalau dilawan, ya, Bu. Ya, Bu. Gitu. Padahal kamu secara pemikirannya tuh pinter loh, Sandy. Saya mengakui itu. Saya pikir kadang setiap materi gitu kamu hanya menyimak selewat-selewat, tapi biasanya tugas yang kamu kasih ke saya itu justru yang
sepemikiran sama saya gitu. Besar nggak tuh Sen kepala Sen? Berat banget nggak tuh kepala? Oh, agak Bu. Oh agak ya. Jadi biasanya kalau mengadakan survei sendiri itu benar kata Sandy. Data-data yang diperoleh itu lebih valid. Tujuan dari survei juga lebih bisa terpenuhi. Rumusan-rumusan masalah yang ingin dipecahkan juga lebih valid ya. Karena misalnya kita mau mengadakan survei gaji untuk jabatan apa? Kan kita bisa menentukan sendiri. Perkara biaya, kalau kita mengadakan sendiri, pastikan kita sudah memanage biaya itu matang-matang. Kalau biayanya hanya berbeda sedikit dengan membeli data dari perusahaan lain, dengan resiko data dari perusahaan lain belum tentu valid hasil surveinya, ya lebih baik mengadakan survei sendiri. Jadi nggak kerja 2 kali juga. Gitu. Sampai sini paham teknik survei gaji? Paham Bu. Tujuan dan proses survei gaji. Tujuan dari survei gaji atau benchmarking adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dari para pesaing tentang kompensasi dan benefit yang berlaku di pasaran agar dapat dijadikan patokan perumusan kebijakan imbalan, gitu ya. Jadi jangan sampai imbalan yang kita berikan pada karyawan itu tidak sesuai dengan tanggung jawab yang diemban. Misalnya tanggung jawabnya besar, tetapi poin dari pemberian kompensasinya kecil. Itu kan tidak seimbang. Kalau pemberian gaji atau kompensasi tidak seimbang, pada akhirnya akan mengakibatkan Pindah ke kompetitor SDM-nya. pindah ke kompetitor. Kita akan dana yang kita keluarkan juga akan lebih banyak lagi karena kita harus perekrutan karyawan baru, mulai lagi ngajarin dari awal, target-target yang sudah kita persiapkan itu tidak bisa tercapai secara maksimal gitu ya. Jadi mengapa sih perusahaan itu tetap harus melakukan survei gaji? Tujuannya yaitu agar karyawan-karyawan yang lama mempertahankan karyawan-karyawan lama, jangan sampai pindah ke kompetitor. Karena yang paling mendasari dari meningkatnya kinerja karyawan atau produktivitas karyawan itu sekarang ini dilihat dari Revenue. Kompensasi yang didapat. Kompensasi yang didapat. Oh ya, sekarang ini saya mau sharing ya sama kalian. Saya mau mendengar pemikiran kalian nih ya, yang sekarang ada di perguruan tinggi, pola pikirnya seperti apa. Kalau saya nggak salah, sekarang ini itu lagi viral banget yang namanya kesehatan mental kan. Sekarang itu banyak banget generasi muda, bahkan ada survei generasi Gen Z dan kaum milenial itu memilih tidak bekerja daripada kesehatan mentalnya terganggu. Menurut kalian, sekarang ini dalam dunia kerja yang dicari oleh karyawan itu yang pertama gaji atau kompensasi atau lingkungan kerja yang nyaman? Karena lingkungan kerja yang nyaman ini kan berhubungan dengan usaha mental yang dikeluarkan ya. Kalau menurut pendapat kalian sendiri secara pribadi, itu saat ini yang lebih dibutuhkan oleh karyawan itu kenyamanan lingkungan bekerja atau gaji atau kompensasi yang didapat? Kalau menurut saya, dari pengalaman saya gaji Bu. Karena lingkungan itu semua perusahaan sama saja Bu. Kamu sudah Nanti pindah berapa perusahaan? Lingkungan. Hah? Kamu sudah pindah berapa perusahaan, Sen? Ya cuma 2 Bu. Kan pernah saya kan kerja di bengkel kan, bengkel mobil, nyaman. Berapa 1,5 tahun. Habis itu ada teman ya keluar. Habis itu gak nyaman ya gitu Bu. Saya pikir-pikir ya cari gaji aja Bu. Kan nanti kalau gak nyaman kan siapa tahu tahun depan ganti orang nyaman. Oke, kalau menurut Sandy gaji. Ini saya semi melakukan survei ya. Kalian ini generasi Z atau generasi ini? Generasi X.
X saja kayaknya, Bu. X ada. Ya sudahlah. Dari Saya beberapa generasi A, Bu. Apa? Generasi apa? Generasi A, Bu. Oh, generasi A. Apes. Apes mulu ya. Nah, Dari beberapa generasi ini saya mau survei. Kalau menurut Lia Ika, Lebih ke lingkungan dulu sih, Bu. karena Karena kalau lingkungannya enak, kerjanya juga enak. Tapi kalaupun meskipun gajinya banyak, gaji tinggi, tapi lingkungannya orang-orangnya pada nggak enak, otomatis kerjanya juga terganggu, Bu. Kalau menurut saya gitu. otomatis kerjanya terganggu. Lia Kartika, Saya harus seimbang sih, Bu. Jadi kalau banyak seimbang itu semua orang mau seimbang sih. Cuman Dinda, iya kan? kebanyakan susah nyari yang seimbang tuh. Iya kan, tapi kan ada beberapa beban kerja, mungkin beban kerjanya atau mungkin lingkungan kerja yang enggak sejalan sama pemikiran, tapi kan ada beberapa yang bisa ditoleransi, Bu. Oke. Tetapi biasanya kalau lingkungan kerjanya nyaman, beban kerjanya tidak terlalu besar, berarti kan poin untuk compensable factor-nya juga sedikit. Dalam artian berarti kompensasi yang diterima sedikit. Nah, berarti kamu memilih setuju yang mana? Lingkungan kerja yang nyaman. Iya. Kamu dangdutan dia, Kartika. Enggak, itu ayah saya itu, Bu. Oh. Saya kira kamu dangdutan. Enggak. Tapi biasanya itu kalau anak-anak zaman sekarang itu lebih ke arah mana yang lebih disukai sih, Bu, pekerjaan yang lebih cocok dengan dirinya. Kayak apa ya istilahnya, sesuai passion. Passion. Gitu. Oke, berarti kan kalau ada sih, berarti jawaban baru lagi ya, bukan lingkungan kerja tetapi sesuai dengan passion. Passion tapi kan ada hubungannya sama lingkungan kerja, sama Tapi tanggung jawab. Tapi banyak yang passionnya ke sana, tapi lingkungannya juga berpengaruh, Bu. Jadi akhirnya nggak match. Kalau sekarang kan tipikal dari millennials kan work-life balance kan. Jadi kayak ya nggak terlalu high pressure, tapi juga mintanya gajinya juga besar. Nggak terlalu high pressure, terus gajinya besar, even tidak sesuai sama passion berarti diterima? Enggak. Nggak sesuai sama passion, gajinya sesuai juga nggak diterima. Iya, Bu. Gajinya iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu, kayak emang gitu. Jadi lebih ke apa ya? Kak, misalnya lagi tren kan digital marketing sama UX, UI gitu kan. Dari beberapa teman saya kalau dilihat gaji cukup besar, unicorn pula. Tapi high pressure, dia lebih mentingin keluar. Oke, berarti kan kalau di situ yang dipikirkan adalah lingkungan kerjanya kan? Iya. Lingkungan Iya kerja kan? juga. Kalaupun itu tidak sesuai dengan passionnya, tetapi lingkungan kerjanya mendukung, akan tetap diambil kan? Nggak sesuai passion. Nggak diambil, Bu. Masa? Nggak diambil, Bu, passionnya. Ada sampai nganggur satu tahun 8 bulan. Bener-bener. Karena memang tidak sesuai sama nggak passion. sesuai dengan passionnya dia. Wow. Seego itu. Generasi zaman sekarang itu prinsipnya tinggi sekali ya. Seego Iya. itu sebut kalau saya bilang. Tapi jabatannya tinggi itu pressure-nya pasti ada. Tapi lebih ke teman-teman yang memang apa ya, kayak merasa punya value, aku lulusan ini sih, kayak gitu biasanya. Oh, berarti karena mereka merasa prestisnya tinggi. Yes. Jadi mereka ngerasa kayak nggak worth it deh, aku lulusan UI harus kerja yang gajinya segitu doang. Yang sempat viral kan, yang masa anak UI digaji cuma 7 juta. Pernah dengar di beberapa Twitter kan di 2-3 tahun yang belakang kan kayak gitu kan. Padahal mereka nggak nyadarin, biasanya value yang ada dalam diri mereka terkadang pun tidak berkontribusi besar juga dalam lingkungan kerja. Itu sih. Jadi tugas kita ya,
kita kan semuanya sekarang ini lagi ada di zaman gimana cara ngadepin anak-anak yang modelan kayak begini nih. Mereka yang punya harga diri tinggi, merasa punya value lebih tinggi, maunya gajinya lebih tinggi. Jadi ketika nanti kalian punya perusahaan sendiri, kalian harus benar-benar mempelajari pola perilaku mereka dalam organisasi sehingga nantinya tidak mengganggu kelangsungan perusahaan. Karena biasanya kita sudah open recruitment, udah dapat banyak anak, udah sesuai, ternyata itu tuh nggak sampai long term gitu loh jangka waktunya. Jadi harus mulai lagi dari awal. Jadi yang kayak gini-gini itu sebenarnya juga perlu dipelajari. Jadi bagaimana sih kita mempelajari orang-orang yang ada di lingkungan kita, bagaimana penentuan gaji ini, kalau sekarang berarti gaji ini tidak menjadi prioritas untuk orang-orang yang nyari kerja ya. Kecuali mereka yang merasa tidak punya value, tetapi kebutuhan atau biaya hidupnya tinggi. Ya. Jadi kerja apa aja dimasukin. Ya kan pada akhirnya kan ada dua pilihan, Bu. Butuh apa betah. Oke. Saya suka kata-kata itu, butuh atau betah, ya. Kalau butuh ya dibetah-betahin, kalau betah biarpun nggak butuh dibutuh-butuhin, begitu, Ndra? Iya. Oke. Waktunya sudah habis. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, kita absensi. On cam. Wow, Aan. Baru gabung langsung absen. Enak ya, Aan? Enak, Aan? Mengikuti, Bu. Juga mendengarkan. Oh, sudah mendengarkan. Oke. Nanti kalau ada tugas-tugas dikerjakan ya, Aan? Ya, kalau waktunya luang ikut gabung dong, join gini, tukar-tukar pikiran sama teman-teman yang lain, oke? Iya, Bu. 1, 2, 3. Terima kasih untuk waktunya malam hari ini, sharing-sharingnya terima kasih. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat melanjutkan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.